simulasi ya. Tabel-tabelnya itu hasilnya jam pertama sampai ke 6 ya. Sebentar ya Pak. Coba bisa yang Word-nya ya. Nanti Iya Pak. semuanya lihat itu juga, nanti akan saya cek beberapa saja. Pokoknya ada yang salah itu ya. Nah, nanti terutama yang punya arah ya, itu diperlukan, yang osiloskopnya diperlukan untuk pengukuran nanti. Tabel kan ada tabel teori ya, perhitungan. Ada simulasi, pengukuran, dan perhitungan. Yang perhitungan itu nanti diperlukan dari tabel, dari data simulasi ya. Ini Pak, ini hasil perhitungan yang Yang bawah tabelnya A ya. Ini ya, ininya arah balik multisimet. ya, arah balik cukup ya, bisa cukup arah baliknya. Ini kan arah maju ya, forward bias yang B-nya arah balik. Ini arah balik ya Pak, arah lawannya. Arah balik yang data silikon ya, bawah Zener ya. Iya, bawah Zener. Ya, cukup. Terus ke bawah yang arus ya, ini kan terbatas ya. Ini 3, kalau yang 10, itu berapa ininya? 2 ya. L-nya 9. Nanti terus yang pembagi tegangan. Itu simulasinya sekalian aja ya, hanya apa. Iya Pak. Hasilnya ini berapa nih? Geser ke atas sedikit R-nya biar kapan. Gambarnya biar muncul gambarnya. Geser ke atas. Ya. Ini 2/3 ya. 2/3. Oke ya. Bisa. Terus yang punya arah. Yang punya ini Pak. Punya arah. Nah, ininya VI, V per divisian, V0 per divisian, T per divisian, itu mana isinya? Nah, ini kan ini nanti untuk ininya, terutama yang V-nya ya untuk perhitungan nanti. Ini nanti simulasi ini ya. Ini juga masa ininya 6 dengan 12 sama nih. 8 volt. Nah, Iya coba Pak, enggak. Coba saya lihat simulasinya ya Pak. ya, coba dulu. Ini juga diisi Ini. sekalian ya. VI, V0 per divisiannya, T per divisiannya ya. Kan Oh isi. iya, belum saya isi Pak, maaf Pak. Nah, coba tampilkan simulasinya. Ini masa 6 dengan 12 sama, masa inputnya 6, outputnya bisa 12. DC kan rata-rata tuh. Ini juga rata-rata. Itu yang 15 ya. Ya, coba lihat yang arah setengah gelombang dulu ya. Jadi makanya VI-nya itu ditampilkan juga supaya nanti muncul, biar nggak salah ini kita. Ini Pak. Coba, belum. Coba lihat. Ini yang berapa volt kamu nih? V-nya berapa? VI-nya, VI. Bukan. Itu 20 kan ini nih. Ini yang V setelah trafo. Setelah trafo sebelum dioda. Nah, itu berapa? Itu V apa itu? AC apa DC? DC Pak. Hah? DC DC Pak. gimana? Masa output trafo DC sih? Oh enggak, sorry Pak. Ini AC. Yang ini AC. Nah, itu kok 3 volt? Kan nggak ada yang 3 volt. Satu-satu dulu. Meternya mana yang benar kamu tuh? Itu kan yang diminta 6 volt sama 12. Ya kan? Tuh, mana yang V1-nya tadi? V1-nya mana? Tampilkan dulu V1-nya. V sekundernya dari trafo.
Mana meternya? Coba meternya ditampilkan. V sekundernya di trafo. Nah, cukup berapa tuh? Yang dimintakan 6 dengan 12. Dari mana angka tadi dapatnya kamu tuh? Itu kok 0. Kok 0. Benar mana? Nah, itu berapa? 18. Yang diminta berapa? Yang ini yang 12, Pak. Itu ke berapa tuh? 18. Kok 12? Itu 18 buktinya tuh. Makanya output kamu jangan coba outputnya, PDC-nya yang output. Itu biarin, taruh biarin itu biarin. Nah, taruh bawah. Yang DC-nya. Maka 8 dapatnya kan orang sumbernya 18. Kan sumbernya 2, 6 volt sesuai dengan yang trafo ada di lab, 6 volt sama 12. Itu kamu kan 18 itu. Ya 8 volt dapatnya. Nanti OV per divisionnya juga berbeda. Yang diminta kan 6. Mana yang 6? Coba yang 6. Mana yang 6? Jadi kan 6 dia. Jadi kan 6 itu biarin. Inputnya yang ini atau pembagi tegangannya. Itunya dulu, simulasinya dimatikan dulu. Simulasinya dimatikan. Nah, bukan itunya biarin, nanti kamu munculin lagi. Simulasinya saja yang dimatikan. Nah, kan diminta 6 sama yang V-in-nya tuh loh. 6 volt kan diminta. Yang AC tadi. Itu kan 18 itu. Ya salah DC-nya. Kalau diminta 6 sama 12, nah berapa kamu? Apakah yang kamu ganti itu lilitannya atau nanti inputnya? Kan cuma 2 itu. Kalau disimulasi bisa dua-duanya. Inputnya yang kita turunkan atau dinaikkan atau jumlah lilitannya yang kita itu apa dia itunya. Di sini apa aja dia. Itu kan sumber ya. Yang trafonya coba apa? Ini kan sumbernya. Jadi tegangan sekunder trafo itu yang diminta 6 sama 12. 6 sama 12. Kalau kamu nggak bisa mengubah trafonya, berarti inputnya yang kamu atur. Gimana supaya dapat 6? Gimana supaya dapat 12? Ya makanya masa input 6 volt itunya 6 kamu tulis itu dapatnya 8 volt. Kamu hitung. Kalau tadi dicoba kamu tulis dulu inputnya 100, biar mudah. 100. Kalau 100 berapa outputnya? Itu berarti segitu dia itunya tuh. Dapat 6 kan gampang. Jadi kalau 100 inputnya berapa dia? Itu lebih gampang 110 itu ya. Jangan. Sama banget itunya kamu tuh. Dapat 8 kan? Itu kan berarti dia berapa itu? 10 banding 85 itu kan? Iya, Pak. 10 inputnya itu kan 10 itu kan? Yang turun. 10 banding 1, ini dapatnya 10. Ini kan enggak, 10 banding 8,5. Nah, gimana dia supaya dapat 6 ke 12? Kalau 12 3 kali 2. 6 kamu nanti dapat. Ini kamu baru dapat itu. 108 kan? Kalau dapat 6 gimana? Berarti yang kamu itu 8,5 itu dibagi berapa dia dapat 6. Nah, tapi yang 100 juga dibagi segitu. Berapa tuh inputnya supaya itu? Kan tinggal itu gampang itu. 100 dia ini 8. Jadi dapat 6 berapa? Kita cari kan pembaginya ya 8 dibagi 6. 100-nya juga dibagi segitu.
kan lebih kecil dia tuh. Tegangan di bawah 100 bisa nggak sih, Pak? Yang penting kan sekundernya 6 volt atau 12. Jangan coba-coba, kalau coba berapa lama kamu harus dihitung dong. Makanya sebelum sudah dari 100 dapatnya 8, berarti kan 1/8,5 itu. Kalau kamu masukin 10 dia 0,8. Jadi kali berapa itu supaya dapat 6? Coba-coba kamu ininya. Bisa dihitung tuh. Apa perbandingan tadi? 100/8,5. Nah, cukup itu. Udah dekati itu. Itu yang dinin. Jadi kalau 12 kan tinggal kali 2 Iya, Pak. outputnya. Nah, kan jauh kamu jadi. Masa outputnya bisa 8? Itu berapa? Catat. Coba catat dulu ke ininya. 5978. Bentar ya, Pak. Tabelmu tadi. Iya, Pak. Tadi saya. Apa udah naikkan di 12. Nah, ininya sekalian dilihat ininya sebelum diganti. Setelah kamu catat, lihat osiloskopnya. Jangan ditutup dulu osiloskopnya dilihat. Itu kan V per divisionnya belum dilihat. Itu kok harus 2 osiloskop kamu. Coba tutup dulu. Orang jelas osiloskop itu punya 2 channel. Tuh, yang di depan itu apa? Hapus yang di depan itu. Dan di belakang juga, masa yang satunya kamu ke ground sih? Hapus yang di depan itu osiloskopmu. Nggak boleh belajar juga kamu dari kemarin nih. Matikan dulu si ininya. Baru dihapus itu. Nah, yang di belakang itu, yang biru kamu itu ke depan, masa ke ground? Ya hasilnya 0 dong. Tuh, salah kamu ground itu salah. Lihat. Hapus dulu kabelnya. Hapus. Itu juga hapus. Nah, yang mau di ground kan tadi itu, yang di belakang sama dengan belakang. Nah, sama apa? Jangan ke ground kamu. Ya, boleh. Tuh, yang itu juga. Oh, yang itu lagi. Oh, itu inputnya tuh. Yang ground yang sebelah yang A, channel A-nya, channel A. Nah, channel A. Itu kan ground, dua-duanya ground. Nah, yang itu channel A dan B yang depan itu adalah inputnya. Nah, hapus dulu yang inputnya merah itu pindahin ke depan sebelum dioda. Kamu masa ini aja udah kemarin udah selesai kok ini balik lagi. Hapus itu. Makanya perhatikan punya temanmu. Iya, Pak. Sebelum dioda itu. Jadi inputnya kan sebelum dioda yang masih dia AC itu. Tarik itu dari A. Masuk sini, Pak. Iya, sebelum dioda. Nah, yang satunya bagian output ke R, yang B-nya. Tapi bedakan warnanya. Ke R, jangan ke ground lagi. Ke ground nolong dia. Input R itu ke ground itu kan sama dengan ground. Di atas R-nya dong, di atasnya. Masa kamu ground-nya kamu itu kan? Ya nol dong. Hasilnya. Nah, bedain warnanya. Ini Dua input warna tuh. kuning, Pak. Terserah kamu mana yang dibedain. Yang A atau yang B. Terserah, pokoknya berbeda warnanya. Yang A dan B itu jangan terus sama merah kan. Nggak ketahuan nanti. Yang inputnya, ngapain ground kamu boba? Yang dibedakan warna itu yang input A, channel B-nya. Ground-nya udah jelas ke ground. Itu apa? Jadi nggak muncul. Makanya perhatikan temanmu. Itu nggak usah ground juga kan, itu apa ground kamu boba? Yang akan tampil dia kan yang A dan B itu. Ya udah itu udah akan berbeda kan. Udah satu merah satu biru. Nah, coba tampilkan. Supaya kamu nanti dijalankan dulu. Masih yang tadi itu. Makanya di satunya ke ground kok. Makanya yang satunya muncul.
Itu ada dua kan, reverse-nya ditekan, dinyalakan reverse. Baik kelihatan. Itu kan, yang biru input jadinya kan, yang biru input, yang merah output. Nah, lihat itu skala kamu berapa? Yang ke atasnya. 5. Skalanya itu kan channel A, channel B berapa skalanya? 5 volt, Pak. Nah, berarti satu kotaknya itu 5 volt. Itu yang kamu isi nanti. Berarti dia volt per divisinya 5 volt per divisi. Catat seperti itu. Oke, Pak. Yang di tabel. Kemudian yang T-nya itu tuh yang skala tuh yang tembes kiri ya, paling kiri lihat. Nah, itu dia. Berarti tembesnya adalah 10 milisecond per division. Kalau ini 5 volt, tulis ya ini milisecond ya 1 volt. Nah, di situ kalau ini nggak ada kamu nggak bisa menjawab itunya nanti untuk perhitungan. Bisa juga dari DC sih, dari DC-nya itu kamu cari lagi tegangan RMS-nya. Tegangan RMS-nya baru kamu bagi lagi dengan di 0,07. Kalau ini kan dapat tegangan puncaknya berapa? Satu kotaknya 5 volt. Kira-kira berarti dari 0 ke puncak itu ya kira 7,5 atau 7 lebih gitu kan. Nah, itu dapat. Berarti itu VP. Di perhitungan dari sini. Kalau nggak ada ini, kamu konversi lagi. Dari tegangan DC-nya dapatnya berapa tadi kamu? 2,4, 2,43 dapat DC. Kamu cari dulu berapa nih RMS, VP-nya. Jadi kan kalau DC itu kan VP dibagi Pi setengah ini kan, pasti kamu dapat 2,4. VP dibagi Pi dapat 2,4. Nah, sekarang kamu akan berarti dia 2,4 kamu kali dengan Pi. Itulah VP-nya. Sama juga itu. Ya, Pi 3,14 ya. Nah, dicatat dua-duanya. Sudah dicatat, Pak. Nah, sekarang kamu ubah untuk yang 12 volt. Berarti inputnya berapa? 140, Pak. Itu masih jauh tuh. Ya, Pak. Tadi kan juga kurang. Jangan terlalu jauh kamu tambahnya. Tuh kan, terlalu jauh kan. Kurang dikit lagi, coba. Mana yang lebih dekat? Wah, setengah pakai titik 5. Nah, cukup tuh. Lu catat dulu hasilnya, baru nanti dicatat lagi itunya. Kalau itu kan masih tadi ya, masih muat nggak ke atas, lihat dulu gambarnya. Dicatat, kalau masih gambarnya masih muat, berarti sama dengan tadi. Volt per divisi ini nggak usah diubah kan. Nah, dia 11 volt itu masih masuk. Coba lihat osiloskopnya. Nggak kepotong kan, masih muncul. Coba lihat. Nggak perlu kita ubah. Wah, ini kalau kepotong seperti ini, ya berarti kan nggak bisa pun puncaknya kan. Kecilin ininya, skala yang ininya. Bukan itu kan ke kanan itu. Ke atas tuh 5 voltnya. Naikkan skalanya. Buat dia kan nggak kebaca kan. Nah, yang ini juga dong. Sama itu. Nah. Tuh kan. Tadi dia kepotong di atasnya. Nggak tahu kita berapa puncaknya. Yang tadi kita puncak. Nah, tapi nanti yang ini yang kamu jadikan ininya. Ya, 10 volt per division. Jadi yang tadi juga akan baca. Nanti kamu turun lagi nanti 70 berapa tadi itu ya. Iya, Pak. Ini ganti dulu 10 volt per division dulu itunya. Ini baru ganti yang 6. Soalnya kalau yang tadi dapatnya itu karena tempatnya hanya 1 volt per divisionnya. Jadi kita ambil yang
dua-duanya mewakili. Kalau tadi kan yang 5 mewakili, ternyata dia yang untuk 12 nggak muncul kan? Jadi yang diambil yang 12 nanti. Jadi yang 5-nya ngikutin. Nah, coba ini udah kamu catat. 10 Udah per. saya catat, Pak. Nah, sekarang ganti jadi 5 lagi tadi. Supaya ininya tetap. Jadi akan turun kan? Jadi ini 10 volt satu kotaknya. Bukan, ininya 5, ini tetap 10. Yang ininya tuh kamu yang 6 volt tadi inputnya. Kalau ininya kan hanya satu tabelnya tempat ininya. Volt per divisiannya kan? Sedangkan inputnya yang 6 volt dan 12. Di atas kita ambil mana gambarnya yang dua-duanya muncul gitu loh. Kalau tadi yang 6 kan nggak muncul. Ini sama-sama 10, tetap 10. Kiri kanannya 10. Ini juga yang B-nya 10. Nah, ini kan ini kamu catat ini yang 12. Sekarang kamu ganti lagi inputnya yang 6 volt berapa tadi? Ini kan 71 kurang dikit ya. Nah, ini muncul juga dia. Coba kamu ini kan. Malah lebih kecil dia kan, karena dia. Nah. Satu kotaknya 10 kan? Nah, berapa itunya kira-kira? Nah, itu dia. Nah, coba yang itu. Ya, berarti V per divisinya 10 jadinya ya. Kalau 5 Iya, Pak. 12 nggak dapat dia. Karena Berarti dia dua-duanya saya jadiin 10 ya, Pak? tengah kan. Kalau 10 itu dapat itu. Cuma kalau 10 kan nggak ada autotrafo 10, jarang. 9 dia malah ada. Jadi kalau dia 10 masih bisa tadi. Nah, coba yang kamu lihatkan tabel kamu lagi tadi. Yang wordnya ya. Tabel wordnya. Ini, Pak. Nah, itu masa DC-nya sama. Coba yang barusan lihat lagi. Tegang outputnya masa sama sih? 5 volt. Coba yang barusan berapa? Yang barusan berapa? Coba ya. Ini kan yang 6 ya. Yang 6 coba lihat DC-nya. Itu berapa tuh? Berapa tuh DC-nya? Oh, Yang ya, DC yang output yang mana yang output? yang ini, Pak, output. Atas atau bawah? Yang bawah. Nah, kamu berapa? Yang 6. Coba lihat tabelmu tadi. Yang watt. Coba tampilkan yang watt. Ya, Pak, belum saya ubah, Pak. Bentar. Yang wattnya mana? Nah, itu mana kamu dapat 5 itu? Nah, itu yang mana yang 2? Benar dong. Nah, coba yang 12 tadi. 12 berapa? Yang 12. Inputnya berbeda, masa outputnya juga sama? Coba lagi yang 12. Coba tampilkan. 12 berapa satu? Pak berapa tadi? Nah, berapa tuh outputnya? Ini kan 5378. kan berbeda. Orang inputnya berbeda kok. Nah, coba sekarang yang tabelnya lagi, Word lagi, itu yang gelombang penuh. Mana yang gelombang penuh? Nah, mana ininya datanya? Yang ini saya ngulik belum dapat, Pak. Mungkin coba sekarang saya Coba coba. ya. Oh, dapat 5. 16. Bukan yang trafo CT. Coba mana simulasinya? Ini, Pak, saya buka. Itu trafo CT karena 2 dioda.
Trafo biasa kamu pakai ya sama aja dia setengah gelombang juga dapat. Coba gedein. Itu kan juga 10:1 kan, kalau lebih gampang nih 10:1. Itunya yang digedein, zoomnya kecil banget itu kamu itu. Ini kamu yang di atasnya tuh gedein tuh. Nah, ini kan trafonya 10:1 nih. Ya kan gampang itu. Ini 120 berapa outputnya? Coba lihat. Input sekunder. Trafo. Yang trafo dulu. Outputnya berapa? Sekundernya berapa? Itu juga udah salah itu. Tunggu dulu. Berapa itu tegangan sekunder trafomu dulu? Coba lihat. Mana trafonya? Tegangan trafonya. Itu yang berapa? Tegangannya apa ini? Tegangan itu berupa apa? AC apa DC? Nah, ini yang berarti yang 12 ya. Yang 12. Nah, coba lihat outputnya berapa? 10. Coba lihat osiloskopnya. PP-nya berapa? Tuh, reverse-nya diinin. Itu kan reverse kamu tuh di ya, reverse-nya dituin dulu biar kelihatan tuh hitam gambarmu kan. Nah, tuh kan? Jadi hampir 15 lebih dia katakan 16. PP-nya kan? Itu 10 benar itu. Nah, ini skala kamu itu lagi ya. Time apa? Volt per divisionnya 10 volt. Yang 12 ini ya. Per divisionnya 10 milisecond. Nah, yang 6 tadi kenapa nggak ada? Coba. Ini kalau yang 6 udah kamu catat nih. Udah Pak, udah catat Pak. Udah catat? Udah. T-nya ini sama dengan tadi ya. 10, itunya juga 10 mili. Tegangan DC-nya berapa tadi? Udah catat? Tegangan DC-nya udah catat Pak. Nah, sekarang coba yang 6 volt. Oh, nggak ada. Kamu di mana nggak ada? Itu yang dulu. Tegangan DC-nya dulu. Itu ada kamu ubah kan jadi 6. Ini lihat dulu. Benar nggak 6 itunya? Ada 6 ya. Tegangan DC-nya berapa? 4808 volt. Nah, ini dia VP-nya. Satu kotaknya 10, berarti kan di bawah 10 itu. Nah, kira 7,5 lah, 7,5, 8 lah itu kan. Nanti dihitung detail lagi. Kalau untuk menghitung detailnya, bisa aja kamu kecilin ininya. Sekarang coba kasih 5. Yang B. Yang B aja. Kita kan outputnya nih. Nah, itu kan. Dia kira 7 ya. Paruh ya 7,5 lah ya. 7,5 atau 8 bisa. VP-nya itu untuk menghitung nanti. Nah, itu udah catat. Apa nggak bisa kamu tadi? Kok kosong kamu tadi? Ya Pak, udah saya catat Pak. Oh, kan? Nah, sekarang coba yang terakhir, yang Zener. Pak, berarti ini saya untuk channelnya disamain 10 aja Pak? Ya 10, karena biar dua-duanya, karena itu cuma satu. Dua-duanya ya bisa kan? kebaca Pak? Oke, Pak. Kalau kita jadi 5, nanti yang 12-nya nggak kebaca puncaknya. Makanya kita ambil skala yang besar jadinya. Jadi waktu mengukur yang 5, untuk memastikan berapa ininya, boleh kamu jadikan 5 di sininya. Untuk melihat outputnya, oh berarti dia puncaknya kira-kira 7,5 gitu kan. Kalau tadi kan agak, kalau jadikan 10, coba kamu jadikan 10. Terlalu susah kan? Jadi kalau dia kecil, nanti boleh ininya jadikan 5 untuk menghitungnya aja, menghitung puncak ya. Coba kalau kamu jadikan 10 tuh, yang B-nya. Yang B-nya jadikan 10. Oh, ditutup sih. Yang B-nya jadikan 10 gitu. Nah, kan susah itu. Bisa juga kesalahan kita lebih besar. Semakin besar gambarnya kan kesalahannya lebih kecil. Ya kan? Nanti untuk menghitung puncaknya gunakan 5. Boleh aja umpamanya coba kamu turun lagi. Dari 5 untuk lebih detail. Cuma nggak bisa kan? Kalau 2 nggak bisa kan? Iya, Pak. Ya kan? Ini 5 ya. Pasal sini. Ya, kira ini separuh dari 5 ya 7,5. Ini 5, ini separuhnya 2,5 itu 7,5. Kalau jadikan 10 tadi ya bisa 8 kita bulatnya jadi.
Wajar aja perhitungan dengan itu ada selisih dikit, wajar lah. Sekarang coba yang ini terakhir, Zanar. Tabelnya dulu ya Pak. Ya tabelnya dulu. Ya Pak. Kalau tabelnya benar itu kan tuh apa itunya nanti kan? Ini Zanar 2. Bentar. Ya 6. Ya. Coba lihat gambar Zanar ke atas dulu. R-nya berapa tuh? Ke atas dikit. 1. 2 kilo itu ya R beban ya. Ini Ya, R beban yang jadi ini. R beban 22. Iya, bisa. Benar-benar itu udah cukup itu. Cukup benar itu. Mili ya, yang ininya, yang ininya ya, yang di atasnya yang mikro ya. Setelah 5 ke atas itu baru mili. Ya Pak. Cukup. Ya. Coba Faris, tampilkan tabel hasil pengukuran simulasimu. Mulai dari yang pertama sampai yang Word-nya ya. Nanti baru saya cek aja itunya ya. Kalau belum ada saya cek. Ya, tunggu Pak. Laporannya ya Pak? Iya, yang Word-nya. Simulasinya juga ditampilkan nanti. Kalau yang salah, saya koreksi dulu. Word-nya ya, kan kamu udah ukur itu. Nah, kamu ini kan catat. Dari yang pertama. Tes dulu, coba Mas. Dalam midi semua kamu ya. Coba yang arah baliknya. Ya Pak. Nah, coba yang berikutnya. Yang berikutnya itu Dua. Itu kan nggak banyak itu. ini ya Pak. Nah, tabelnya. Gambarnya jangan ditutup. Nah, tuh. Nah, benar. Ini pengukuran nggak ada ya. Yang diisi adalah simulasi dan perhitungan. Perhitungannya kamu buat ya. Contohnya itu baru masuk ke situ ya. Terus yang pembagi tegangan. Yang berikutnya. Ini benar. Nah, yang pembagi. Ini ya Pak ya? Ya. Terus bawah. Buat. Nah, terus. Ya. Terus punya arah. Tabelnya. Fault. Coba itunya fault per divisionnya harus ke atas. Ada fault per division, P out, P in, gitu kan. Coba lihat mana berapa.
Itu perlu nanti untuk perhitungan kamu. Dari mana kamu dapat perhitungan itu? Wah, mana? Coba ke atasnya. Kan ada. Coba lihat. Yang aslinya. Aslinya Pak. Volt Disimulasi Pak. PI, nah, volt per divisinya berapa? T per divisinya berapa? Kalau T-nya itu sama itu ya. Kemudian V out-nya, volt per divisinya berapa? Coba, mana yang kamu itu? Itu diisi kalian nanti untuk menghitung itu dari situ. Coba dari mana kamu perhitungan? Coba lihat ke bawah. Mana kamu dapat perhitungan? Coba lihat ke bawah. Nah, itu kan kamu dari ini, kamu dari VRMS kan, VRMS itu berapa? Itu bisa yang dari volt per division-nya diambil, TP-nya. Oh iya Pak. Nah, V out-nya ya, V out per kan presiden V out, itu V out itu adalah VP ya, VP-nya. Iya Pak. VP-nya itu dari osiloskop yang kan kalau penyiaran itu kan ada dua, ada voltmeter DC, ada osiloskop kan. Iya. DC-nya langsung dari DC. Nah, untuk pengukuran ya, untuk perhitungan diambil dari VP-nya tadi. Itu berapa volt per division-nya. Output-nya ya, inputnya berapa sama kan, kalau dia kan nggak ada pembatas itu sama boleh. Tapi nanti ingat ini inputnya ada 6 dan 12, kita ambil yang dua-duanya muncul tidak terpotong. Kalau kita ambil yang untuk 6 volt, tentu dia muncul yang 12-nya enggak potong. Tapi kalau yang 12-nya kita ambil, berarti yang 5-nya juga juga muncul. Cuma nanti dia skalanya memang agak kecil dia kan. Mana itunya? Coba lihat. Mana tabel? Ini kamu tutup dulu. Ini tutup Pak. Kamu share yang itu, yang modul dari saya. Oh modal dari Bapak. Kan ada volt per division-nya seperti si Iqbal tadi tuh. Tunggu dong Pak. Di sini kan kamu buat, pasti ada yang tinggal kamu kan. Makanya kembalikan ke aslinya. Ini kan ada tuh. Itu nanti FVP dari RMS juga bisa. Cuman kan kamu yang kamu ukur tuh RMS, itu kan RMS input, output. Salah data kamu bukan 6 volt tadi RMS. RMS-nya adalah setelah dioda. Nah, dioda itu dia nggak RMS lagi, udah DC. Setelah dioda. Jadi ini kamu tadi itu salah. Jadi kamu itu kalau kamu gunakan itu berarti dia diodanya kamu anggap dioda ideal. Dioda ideal itu input dan output sama, bisa ideal. Kalau ini kan kita bukan dioda ideal karena sesungguhnya dia kan. Makanya input dan outputnya berbeda sedikit outputnya. Jadi tidak bisa RMS kamu tadi yang mau bagi yang 6 tadi. Karena dari diodanya tadi sudah betul DC. Jadi dari DC kamu baru ke RMS, baru kamu kalau DC ke RMS tidak perlu langsung aja ke. Nah itu kan. Coba deh nomor 3 di bawah nomor 3 itu kan PI titik 2 P per divisinya berapa? V out berarti setelah dioda berapa V divisinya kan? Yang PI sebelum dioda kan? Tapi setelah trafo sebelum dioda itu VI-nya. T-nya juga. Jadi T-nya sama ya, mau V out mau VI kan T-nya sama. Nah, itu di sini mana? Coba kamu tutup ini. Coba kamu tampilkan simulasinya. Itu yang untuk mengisi V per divisionnya, T per divisionnya dari osiloskop. Coba kamu tutup ini, tampilkan simulasinya. Yang 15 ya Pak. ya Tunggu Pak. dari situ datangnya dia. Kamu tadi itu perhitungan kamu salah tadi. Kamu ngambil adalah 6 volt tadi kan penghitungannya RMS. RMS bagi 0,07 kan? Salah. Itu adalah input dioda yang jadi DC-nya itu adalah setelah dioda. Itu kalau kamu gunakan berarti kamu menghitung dioda ideal. Jadi dia itu kan masih ada salahnya. Enggak, tidak ada tegangan junction kan? Ya, dari DC. Kalau DC-nya 8 bisa. Makanya bisa. Coba yang ini yang berapa volt nih? Coba ininya dulu. Di inputnya dulu diklik. Inputnya. Outputnya kan, nah DC-nya kan ini kan. Nah, kamu tadi menghitungnya yang di depan kamu ambil untuk perhitungan. Dari sini dia nih, volt per division-nya coba. Apa dibuka? Apa? Ya,
stop. Kamu lihat itu. Tapi ini kan 12 yang dimasak. Ini kan berapa tuh? Channel A berapa tuh skalanya? Channel A scale berapa? Salah. Berapa? Channel A. Channel itu tembes kanan lagi. Yang channel A channel. Ini Pak. Hah? Suara waktu putus Pak, maaf Pak. Itu berapa tulisannya itu? 5. Hah? 5. 5 apa yang lengkap bacanya itu? 5 volt Pak. Bacanya yang lengkap. 5 volt division Pak. Ya, per division kan dibagi itu. Oh ya. 5 volt division 5 volt per division Pak. Itu yang kamu masukkan ke yang tadi. Jadi berapa nih puncaknya? Kalau satu kotaknya 5, ini berapa nih yang output kamu yang merah ya? Itu berapa tuh tegangan puncaknya? Yang merah. Berapa kira-kira tuh? Satu kotaknya 5, berarti yang merah itu berapa tuh? 5 juga. 1. Berapa itu? Kotak 5 kan ke atas ya? Atas itu 5 Pak. Hah? 5. Ya itu satu kotak itu kan berapa kotak? Satu kotak lebih kan? Iya. Aja berapa? Itu yang kamu bagi dengan pi nanti. Kan VP dibagi pi. Kan itu dia yang tegangan DC-nya kalau perhitungan. VP-nya nggak tahu kan gimana? Berapa tuh? Satu kotaknya 5. Itu kan 2 kotak nggak nyampe. Tapi 1 kotak lebih. Lebihnya berapa tuh? Di berapa tuh? Gambarmu dilihat itu. Merah ya. Kalau kamu tadi ngukur itu dengan RMS tadi itu yang biru itu. Yang biru itu input. Berapa tuh puncaknya? Dari garis itu sampai ke puncak yang merah ya. Berapa tuh kira-kira? Saya nggak tahu sih. 10 Pak. Kalau 10 sampai mentok loh dengan dua kotak gimana sih? Satu kotaknya 5. Kalau 10 berarti kan kotak. Ini kan nggak sampai 2 kotak. Tebak-tebak dong. Makanya itu tadi 5 volt per divisi. Divisi ini pembagi. Satu kotaknya itu 5 volt skalanya. Jadi kalau 2 kotak baru 10. Ini sampai nggak 2 kotak itu? Yang biru aja nggak sampai 2 kotak, apalagi yang merah. Iya benar Pak. Berapa kira-kira? 4 Pak. Hah? 4. Lu orang satu kotaknya aja 5 kok. Satu kotak lebih kok jadi 4. Berkurang lagi. Gimana sih? Satu kotaknya kan 5. Kalau 2 kotak 10. Ini kan 1 kotak lebih. 2 kotak nggak nyampe. Gitu. Itu berapa tuh? Itu jadi 4. Lalu pas lagi mikir Pak. Kamu katanya mau tamat. Gimana sih? Ini aja nggak bisa. Iya Pak. Itu gak, yang untuk kotak keduanya itu kira-kira sampai nggak setengah tuh separuhnya. Yang kotak kedua ya, sampai nggak separuhnya tuh? Enggak Pak. Hah? 1, 2, 3, 4. 9 Pak. Jangan tebak-tebak dong. Delapan Pak, 8. Kira-kira segitu. Nah, itu yang kamu gunakan untuk perhitungan. Yang kamu gunakan tadi, rumus kamu tadi itu kamu salah. Kamu menggunakan yang biru. RMS yang biru. Yang biru itu masih RMS. Bisa RMS. Volt RMS. Lalu kita menghitung DC-nya itu setelah dioda. Itu ada tegangan junction. Hanya dia berbeda nih. Biru dengan merah itu berbeda kan? Sedikit. Harus di bawah 0,7 itu. Itu yang jadikan hanya volt per division-nya harus tahu. Ini baru skala time per division ini nih. Yang skala time base. Itu diisi 5 milisecond. Nah, coba tapi sebelum kamu isi, coba kamu jadikan dulu inputnya 12. Jika 6 ya. Gambar kamu itu masih muncul nggak yang 12? Enggak, jadikan nanti. Skalanya ganti 12 Pak. Input trafo kamu yang jadikan supaya trafonya outputnya di 12 volt.
Ini kan jadi 6 kan? Bukan itu input trafomu yang diubah. Itu hanya output, jangan dikutak-atik itu. Trafomu tadi kan 6 volt. Tuh, tegangan sekundernya. Sekarang supaya 12 berapa inputnya? Kamu ganti input atau ganti perbandingan lilitannya? Ini ganti 12 berarti ya, Pak? 12. Itu kan input kamu 220. Iya. Perbandingan lilitan kamu buat 220 dibagi 6. Dapatnya berapa? 6 volt kan? Iya. Nah, dengan input 220 berapa perbandingan trafomu? N-nya. N1 banding N2-nya. Itu kan kamu sekarang 220 banding 6. Dapatnya 6 volt. Kalau supaya 12, berapa dia? Tutup itu. Itu input. Nah, trafomu tuh. Kan 220 kamu buat 220 banding 6. Dapatnya 6 volt. Sekarang kamu mau 12. Ya. Berapa perbandingannya? Mana yang kamu ubah? Dapatnya 12. Itu tidak benar nilai tadi itu dulu. Itu yang tadi kan? Nah, itu kan kalau 220 dibagi 6 dapatnya 6 volt. Sekarang kamu maunya 12. Jadi 220 berbanding berapa? Supaya dapatnya 12. 2. Itu dapat 6 dari mana kamu? Dibagi 60, Pak. Apa yang dibagi 60? Perbandingan 60. Lilitannya, Pak. Plus 20. Itu kan perbandingan kamu 220 berbanding 6. Jika inputnya 220, ya dapatnya 6 volt. Sekarang inputnya tetap 220. Perbandingnya primernya tetap 220. Sekundernya berapa supaya dapat 12? Kalau tadi 6 dijadinya 26. Sekarang mau jadi 12 berapa tuh 6 itu? Yang digantikan 6-nya. 12, Pak. Nah, ditulis. Aku udah dapat 6. Hanya kamu bandingin 220. Kan aslinya itu kan 10 banding 1. Nah, 220 kamu buat. Banding 6. Coba kamu lihat. Primernya berapa, sekundernya berapa tuh? Perhatikan dulu. Perhatikan. Lihat primer sekundernya. 12 enggak? Hampir, Pak. Nah, DC-nya berapa? Catat itu kan? Nah, lihat lagi ininya. Osiloskopmu. Itu masih utuh nggak di gelombangnya? Nah, kan kepotong kan? Iya, Pak. Inputnya di 12. Berarti skalanya dinaikkan. Itu yang 5 itu dinaikkan. Bukan yang itu. Yang 5-nya channel. Nah, yang nggak kelihatan kan ke atas, bukan ke samping. Jadi kan 10 volt dia. Mana 10 volt? Ya dia. Nah, yang belakangnya juga 10. Jadi kamu gunakan ini nanti. Yang 5 itu jadi 10 juga. Bahkan itu kan output kamu nggak kelihatan tuh, potong. Channel B-nya. Nah, kelihatan dia. Berarti yang 5, kalau 5 pasti dia lebih kecil kan? Jadi kamu time per division kamu ini gunakan 10 per division. Karena dia datanya 6 dan 12 itu hanya satu tabel, satu kata. Jadi untuk 6 sendiri, voltnya per division yang berbeda. Untuk 12 sendiri berbeda, itu baru bisa masing-masing. Kemudian yang satu tadi. Kita gunakan yang terbesar. Supaya yang besarnya kelihatan, yang kecilnya juga kelihatan. Kalau tadi gunakan yang kecil, yang kecilnya kelihatan. Yang besarnya malah enggak. Ini artinya apa? Satu kotaknya adalah 10 volt. Ini 5. Kalau 5 dia nggak kelihatan yang ini. Ada 12 inputnya. Ini kamu catat di itunya. Sekarang coba tampilkan yang itu lagi. Yang skala penuh sekarang. Gelombang penuh. Hasilnya, hasil pengukuranmu ya. Seperti itu juga nih. Kan dia 2 dioda. Nanti DC-nya beda. 2 VP dibagi P dia. Karena 2 gelombang. Laporannya, Pak. Yang habis itu yang gelombang penuh. Iya, ya laporannya, Pak. Iya, laporannya. Kalau salah baru saya ini lagi. Kalau udah benar ngapain itu? Mana yang? Nih, juga salah kamu ya. Itunya nanti. Karena kamu menggunakan RMS-nya 6 volt input ya. Nanti dari VP aja diambil. V dibagi P.
Ini kan juga nggak ada ininya ya. Tidak ada apa namanya fault per division-nya, per division-nya ya. Akan nanti untuk mencari perhitungan nanti dari situ. Coba tampilkan simulasinya. Yang simulasinya tampilkan. Mas seperti tadi ini cuman dia gelombangnya penuh. Menggunakan trafo CT. Supaya kita cukup 2 saja ininya trafonya. Kalau kita gunakan trafo 0 berarti diodanya harus 4. Ini yang 12 ya. Nah, outputnya udah jangan tutup, kita tutup. Kan DC-nya tuh. Nah, mana osiloskopnya? Oh iya, Pak. Mengambil untuk VP-nya nanti. Tegangan puncaknya berapa? Osiloskopnya nggak ada gimana? Untuk VP-nya. Nah, ini dia adalah karena dari DC juga bisa kamu temukan panjang dari perhitungannya. DC-nya kamu cari VP. Nah, kan DC itu dari VP. VP, 2 VP dibagi P dapat DC. Nah, untuk mendapatkan VP-nya berarti kan DC-nya dibagi 2 dikali P, gitu kan? Osiloskop langsung dapat. Mana osiloskopnya? Dibedakan warnanya itu dan output ya. Nah, coba. Osiloskopnya ya lihat. Ini berapa? Ini 6 ini kan? Coba berapa tegangan itunya? Tegangan primernya. Tegangan primernya dulu. Ini 6 ya? 6 volt ya? Ini 6 ya? Pak. Nah, berapa tadi PP-nya? Volt per division-nya juga dulu. Volt per division ini dapatnya 4 volt ya. DC-nya ya. Coba osiloskopnya. Ini ya, volt per division-nya kan 5. Kalau kamu jadikan 12 kan coba. Coba. Trafonya diubah lagi jadi 12. Nah, skalanya diubah kan? Dampaknya muat nggak? Itu masalahnya. Muat, tapi cukup 5 per division. Coba jalankan. Itu masih yang tadi tuh. Simulasinya jalankan dulu. Itu masih simpan yang tadi tuh. Nah, potong kan? Iya, Pak. Jadi nanti volt per divisionnya jadikan 10. Supaya untuk 12 dia kelihatan, untuk yang 5, 6 juga kelihatan. Nah, kan yang 5-nya lebih kecil nanti kan? Yang 6-nya lebih kecil. Itu dia puncaknya tuh. Yang satu kotak 10. Ini satu kotak setengah lebih. Kalau satu setengah aja 15, berarti 16 gitu kan? VP 2, VP dibagi. Itu yang kamu catat. Volt per divisionnya 10 volt ya. Division. Time-nya 10 milisecond. Coba lihat. Tambah itu kamu. Seperti itu ya. Jadi di laporan kamu tadi itu, volt sama time-nya diisi juga ya. Sekarang coba yang terakhir. Dan tenar. Datanya aja ya, yang laporan kamu aja, yang word-nya aja. Kalau salah baru saya cek lagi. Akhir. Terus bawah. Dulu ya. Nah, cukup. Cukup. Nah, minggu depan kita sudah transistor ya. Jadi transistor nggak usah bikin PCB-nya, kita langsung simulasi saja. Ya. Dan simulasinya, jadi yang itu ada 3 gambarnya kan. Yang pertama sama seperti beda karakteristiknya dulu kita ingin melihat seperti apa. Nah, apa nantinya kerjanya maksimal apa. Dan baru kita dia sebagai penguat. Nah, kalau di simulasi itu kita bisa dia itu sinyalnya kita kecilin. Tapi dalam prakteknya inputnya tidak bisa terlalu kecil seperti itu, makanya dia akan cacat. Kita gunakan nanti pakai SWAM. R emitternya kita tambahkan R sebelum ke
kita tidak cacat dengan pembagi tegangan. Itu udah saya kirimkan ke itu ya, ke portal ya. Ya, mau diambil nanti. Kita cek dulu sebentar. Jadi minggu depan kita langsung ke